Shalom, selamat malam semuanya. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nama saya Yuniara Dongara, NIM 01 2019 0443, kelas L, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Filsafat, dosen pengampu Nufriana Baun. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu latar belakang, aliran idealisme, pendapat para tokoh idealisme, dan mengapa saya memilih topik ini, peran guru, peran siswa, dan apa relevansinya bagi pendidikan agama Kristen. Latar belakang aliran idealisme adalah suatu filsafat mengagungkan jiwa. Menurut aliran ini, cita adalah gambaran asli yang bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, dan pertemuan jiwa dan cita lahirlah suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanyalah idea, selalu tetap, tidak mengalami perubahan. Inti dari pemikiran ini adalah akal budi, ide-ide pemikiran, alam pemikiran atau esensi dasar. Idealisme menyatakan bahwa akal budi adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah produk nyata. Untuk sampingan dari akal budi, idealisme berlawanan langsung dengan pandangan realisme. Karena pada pandangan realisme, materi adalah suatu yang nyata, sedangkan akal budi adalah fenomena yang mengikutinya. Kadang dunia adalah pekerjaan idealisme sangat identik dengan alam, dengan lingkungan. Karena itu aliran ini melahirkan dua macam realitas, yaitu yang pertama yang tampak, yaitu apa yang dialami oleh kita selaku makhluk hidup, dan ada yang mati, demikian seterusnya. Yang kedua realitas sejati yang merupakan sifat yang kekal dan sempurna, gagasan dan pemikiran yang utuh dalamnya memiliki nilai murni dan asli, dan kedudukannya lebih tinggi dari yang tampak. Karena ide merupakan suatu yang hakiki, pendapat para tokoh Plato pada tahun 427 sampai dengan 347. Pada tahun ini Plato meyakini bahwa ada kebenaran yang sifatnya universal, suatu kebenaran yang disetujui semua orang. Kebenaran yang demikian misalnya ada pada matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Suatu kebenaran sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Plato, kebenaran universal akan melampaui dunia ide-ide yang tidak berubah. Ide dalam kata idealisme yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang umumnya dipahami oleh pemahaman masa kini. Sokrates adalah filsuf dari Athena yang merupakan salah satu figur penting tradisi filosofi Barat.
Sokrates menekankan, kenallah dirimu, karena mengenal diri adalah awal pengetahuan. Kebijaksanaan adalah menguasai pengetahuan. Pengetahuan hanya merupakan hasil dari kebijaksanaan, adalah arah bagi inti pengetahuan. Mengenal diri manusia melalui Allah, yang lebih mengenal diri manusia menjadikan keharusan mutlak. Sokrates selalu mengejar absolut tentang suatu entitas. Sokrates menggunakan metode analisis bertanya. René Descartes menyimpulkan, sesuatu yang saya pikir, lihat dengan mata saya sendiri sebenarnya hanya ada dalam pikiran seorang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal ini di luar adalah suatu yang dinyatakan oleh Tuhan, yang diberikan pemahaman akan ide-ide yang dipikirkan dan cenderung untuk percaya bahwa ide-ide disebabkan oleh materi yang terkandung dari materi. Apa yang saya lakukan jika aliran ini diterapkan? Yang saya lakukan adalah saya harus fokus belajar dan menemukan ide-ide yang mencerminkan kepribadian yang baik. Peran guru: pertama, mengajari dan mendidik muridnya berulang-ulang kali supaya materi yang diajarkan tidak dilupakan. Kedua, guru membiasakan anak-anak belajar berulang-ulang kali di rumah bersama orang tua mereka. Ketiga, guru menyuruh siswa menemukan ide-ide baru. Peran siswa: yang pertama, menemukan ide-ide yang mencerminkan kepribadian yang baik. Yang kedua, belajar berulang-ulang kali. Ketiga, mendengarkan materi yang diajarkan dan juga harus peka dengan materi tersebut. Apa relevansinya bagi pendidikan agama Kristen? Yaitu adalah pendidikan Kristen bersumber kebenaran Allah, filsafat idealisme, serta menemukan ide-ide yang berkualitas sehingga realitas kita tidak berkurang. Sekian dan terima kasih.